Ini rendah hati semuanya ya, sudah tahu tapi diam aja. Itu salah satu membuat saya bahagia ya. Harusnya bagaimana? C, B, Y. Ini kepaksa diulang-ulang karena kelihatannya perlu pengulangan. Saya tidak menyebut, mudah lupa ya. Karena perkataan yang membuat bahagia itu hanya perkataan yang baik. Banyak mengingat Allah dan yakin. Baik, kita sederhanakan saja. Mau bahagia ya sudah, 4 ini amalkan, ingat ke Allahnya. Syukur, sabar, ikhlas, dan segera tobat. Diberi nikmat, bersyukur. Jadi nikmat itu tidak jaminan bahagia. Yang membuat bahagia adalah syukur. Dapat apapun, kalau kurang syukurnya tidak bisa bahagia. Jadi salah ya kalau ada yang mengatakan, wah dapat rumah bagus, dapat kendaraan bagus, dapat ini bagus, dapat untung besar, bahagia. Tidak. Bahagia itu bukan pada pemberian berupa dunia, tapi pada syukur. Jadi mau dikasih apa saja oleh Allah, dunia berikut isinya, kalau tidak punya syukur tidak bisa bahagia. Halo? Jelas atau jelas? Jadi kalau kita kurang bahagia, artinya kurang apa? Mantap sekali ya. Jadi tidak ada satupun bentuk nikmat, mulai dari yang besar sampai yang halus, kecuali pasti itu dari Allah. Orang syukur begitu keyakinannya. Orang tidak syukur tidak. Melihat dunia ini yang dia miliki itu adalah milik saya, hasil ide saya, kerja keras saya, ini hasil perjuangan dan pengorbanan saya. Dah, itu sumber penderitaan itu. Atau melihat nikmat itu dari makhluk, bukan dari Allah. Makhluk itu jalan ya. Ini dari fulan, ini dari fulan. Harusnya ini dari Allah lewat fulan. Saya sembuh dari Allah lewat dokter, lewat obat. Nah, kalau tidak berhasil nyambung ke Allah, pasti tidak tenang. Ciri syukur yang kedua, lidah. Afdhalud doa, alhamdulillah. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Jadi apa aja yang terjadi pada diri udah pasti izin Allah, bukan? Tuh kan diam. Apapun yang terjadi pada izin Allah, bukan? Nikmat izin Allah, musibah izin Allah, bukan? Adakah perbuatan Allah yang jelek? Adakah perbuatan Allah yang salah? Ketipu baik buruk? Baru juga stres, nyebut baik takut ketipu, nyebut buruk takut salah ya. Wah, setiap terjadi dengan izin Allah, bukan? Nikmat datang dengan izin Allah, bukan? Musibah terjadi dengan izin Allah, bukan? Dapat karunia dengan izin Allah. Apakah ada perbuatan Allah yang salah, yang jelek, yang kurang, ketipu? Bagaimana? Ketipu izin Allah, bukan? Baik buruk? Tergantung. Tergantung. Kalau benar menyikapinya jadi baik. Musibah seberat apapun, kalau benar menyikapinya jadi baik, malah jadi pahala, malah jadi penggugur dosa, malah jadi pengangkat derajat. Jadi yang jadi masalah bukan kejadiannya, melainkan sikap terhadap kejadian. Nah, kalau ditipu, ketipu, syukur atau sabar? Jawab, ini pertanyaannya syukur atau sabar? Tergantung. Ibu, kalau ketipu syukur atau sabar?
Udah nggak usah bertengkar. Ya, yang sakitnya sabar, yang tidak sakitnya. Banyak mana yang sakitnya ketika sakit gigi, banyak yang sakitnya, banyak yang tidak sakitnya. Coba dipikir dulu ya. Astagfirullah. Gini nih, kalau pengajian belum makan teh, gini ya hadirin, tenang. Sakit gigi, sabar atau syukur? Ya sabar dan syukur. Untuk yang sakit, sabar. Yang tidak sakit, mana yang lebih banyak, yang sakitnya atau yang tidak sakitnya? Jadi kalau sakit gigi artinya lebih banyak sabarnya atau syukurnya? Cerdas sekali. Duh, segini. Jadi ini yang bikin bahagia tuh hadirin, fokus kepada karunia. Kita fokus kepada yang kita anggap pahit. Itu yang membuat kita sengsara. Ayo kita hidup dengan dunia bersyukur. Apapun syukuri. Syukur mulai dari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa melihat, bisa mendengar. Alhamdulillah, suara saya bisa ngik misalkan ya, di tempat tidur ada yang kentut. Alhamdulillah masih terdengar, dia itu masih sehat ya. Berapa banyak yang nggak bisa kentut dioperasi, betul tidak? Alhamdulillah. Begitu bangun, alhamdulillah bisa bergerak. Berapa banyak yang tidak bisa bangun dari tempat tidur? Berapa banyak yang mau bangun aja tidak bisa, hanya mimpi bisa bangun tuh. Kita bangun, alhamdulillah bisa turun. Berapa banyak yang tidak bisa turun dari tempat tidur? Kita jarang mensyukuri bisa berdiri tegak. Berapa banyak yang itu impian luar biasa untuk bisa tegak itu. Kita jarang mensyukuri. Melangkah, alhamdulillah. Dinikmati dan benar ini benar-benar dinikmati, alhamdulillah ya Allah. Ke toilet dekat. Berapa banyak yang toiletnya tidak ada atau jauh, atau KKN juga kan di sungai. Nggak tenang sungai, ada buaya. Saudara belum nyobain setelah di sungai? Stres itu. Kita nih pintunya ada kuncinya, itu syukurin. Coba saudara pernah ke toilet yang nggak ada pintunya? Nggak tenang. Ada pintu nggak ada slotnya, nggak tenang juga, harus diganjal pakai kaki. Ini serius hadirin. Pintu nggak ada kuncinya, nggak tenang. Alhamdulillah ada klosetnya, itu nikmat. Coba ke toilet tidak ada lubangnya, gimana? Ada gayung itu nikmat. Coba nggak ada gayung gimana? Wah, belum nyobain sih. Air mengalir cukup, masya Allah itu nikmat. Sabun, odol, sikat gigi, anduk itu nikmat dari Allah. Berapa banyak yang tidak punya semua itu? Jawab, banyak tidak? Makanya adanya kejadian Palestina itu harusnya nambah syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang selama ini jarang kita syukuri. Ribut aja, ini anduk siapa, bukan siapa, kenapa anduknya begini, ribut. Ada anduk syukur. Ini mata, pernah ada anak-anak SMA di kelas main semprot-semprotan, kena semprot matanya, akhirnya perih. Pulanglah ini anak, kata ibunya, udah tidur aja dulu. Sudah di rumah tidur, pas bangun menjerit, ibu, keras sekali, ibu tolong, saya nggak bisa lihat apa-apa. Lalu dinyalain lampunya, wah alhamdulillah tuh, lampunya mati. Udah segitu paniknya.
Baru tahu kita nikmat itu kalau nikmatnya belum sudah diambil oleh Allah. Berapa banyak yang duduk seperti ini nggak bersyukur, ha? Ini duduk aja. Udah nyobain ambeien, bisul, tulang ekor bengkok. Qadarullah, saya pernah Bu diuji oleh Allah tulang ekor sakit. Kalau tidak salah dulu pernah ya zaman centil lah, ikut latihan terjun payung. Ketika jatuh salah satunya adalah keseret oleh parasutnya. Jadi 1 tahun itu tidak bisa duduk begini saja, menceng. Naik pesawat kelas bisnis begini, nah begini sakitnya. Dibawa ke Cina, ke Singapura tidak bisa diapa-apakan, kecuali sabarlah katanya, nanti juga sembuh sendiri. Hanya sedikit saja hilang nikmat. Kita duduk mah nggak pakai syukur, ya kan? Nggak pas duduk alhamdulillah. Coba tanya yang ambeien, alhamdulillah. Pakaian, berapa banyak yang ngomel nyari pakaian, ha? Kemana baju yang ini? Tolong cari, bukannya bersyukur lemarinya ada penuh, dia nggak ada yang dicari. Berapa banyak, makin banyak pakaian tuh aslinya makin menderita. Loh, ini kenapa kurang bersih? Ini kurang rapi ini rendanya copot, ribut. Coba kalau nggak ada yang rendaan itu, pasti nggak ada yang copot, benar? Halo? Makin banyak barang tuh aslinya makin menderita, karena tiap barang itu pasti makan pikiran, waktu, tenaga, perasaan. Berapa banyak yang takut rusak? Kenapa? Karena ada barangnya. Kalau nggak ada nggak akan takut rusak, ya kan? Syukuri yang ada, hadirin. Pakaian, sambil lihat pakaian tuh, ya Allah segini banyaknya, langsung ingin berbagi. Terus kan makan, coba. Bagaimana mungkin kita tidak bersyukur? Minum, jarang orang minum tuh dengan penuh rasa syukur. Dibuka, ya Allah, Engkau yang menyediakan air ini. Mata airnya di mana saya tidak tahu. Engkau datangkan ini, pH-nya 7 nih, nggak mungkin 12. Ini pasti steril dari bakteri. Siapa yang mensterilkan? Pernah kita pakai alat steril? Enggak. Ada di sini nih, demi Allah, tiap hari ketemu. Saya 63 tahun itu, plus waktu janin, enggak pernah sehari pun tuh Allah tidak ngasih air minum. Tapi apakah tiap minum kita bersyukur? Pernah kesegrek, tahu kesegrek tuh yang itu kan, yang salah alamat. Ya, ibu menyebut keselak boleh, sebetulnya kesegrek Bu, tapi udah nggak ada masalah lah ya. Pokoknya apa aja yang bikin ibu bahagia terserah ya. Udah sepakat ya, kita tidak boleh berdebat, betul tidak Mak? Misalkan ibu nyebut kecekek, kalau ibu bahagia udah ngapa. Enak hidup, malah nggak usah pakai berdebat, ya kan? Keselak, hadirin ya. Misalkan kesini sekali aja Allah takdirkan begitu, supaya apa? Supaya tahu beratus, beribu, mungkin ratusan ribu kali kita minum enggak pernah kesegrek, betul tidak? Bukankah itu nikmat? Sesekali Allah bikin apalah gitu ya, masuk ke begitu beratnya, masuk ke paru-paru atau gimana. Nah selama ini nggak dimasukin, emang kita yang ngurus. Jarang kita bersyukur. Harusnya kalau makan itu lihat makanan di piring tuh, ya Allah, ya Allah, ini nasi beras dari Cianjur, siapa yang nanam, siapa yang ngetam, siapa yang ngangkut truk, siapa. Sekarang di meja ada. Belum lagi ada ikan dari Jatiluhur, ya, apalagi salmon dari mana datang ke piring. Belum lagi sambal, makanan termewah kan sambal ya, terasinya dari udangnya dari Samudra Hindia. Bayangkan, ini serius. Cengek dari gunung mana,
timun dari mana? Demi Allah dikumpulkan oleh Allah. Garamnya dari mana? Ada tuh di piring kita, tinggal nyolek. Ya Allah, masa kita tidak menemukan karunia Allah di sini? Sok, saudara cari sendiri tuh bikin sambal. Cari udang ke sana berenang, ke Samudra Hindia. Diremukan supaya jadi terasi, silahkan keringkan laut supaya bisa jadi garam. Gak bisa, semua dikumpulkan oleh Allah dengan mudah. Ambil ngomel-ngomel, sebelnya kurang pedas. Bukan kurang pedas, kurang ajar yang ngomel. Nggak ada cerita kita ngomel-ngomel waktu makan tuh nggak mungkin kita mencela makanan. Nggak mungkin, itu Allah yang nyiapin. Kalau memang kita nggak suka, ya udah nggak usah dimakan, nggak usah dicela. Tanpa dimakan, tanpa mencela, tinggalkan dengan baik, niatkan ke yang suka. Gak ada tuh orang bersyukur mencela makanan, tidak ada. Udah enaknya makanan tuh bukan dari medsos. Itu di sana tuh enak banget tuh. Kalah enggak. Seenak-enak iya, tapi kan itu warna makanannya tuh berarti mata tuh yang lapar, colekin ke sini. Ini sedap nih makanan, colek sini. Gitu. Nikmatnya makan tuh bersyukur. Udah nggak usah terlalu ribet cari, bukan tidak boleh ya. Mau pergi ke restoran manapun, semahal apapun, kalau tidak punya syukur pasti mengeluh. Itu ya, sekarang daging itu jadi kecil-kecil. Yang di sana itu sekarang kokinya ganti terus ngomel ya. Pernah dengar nggak orang yang tiap mau makan ngomel? Pernah dengar tidak? Jelas suaranya? Jelas suara sendiri. Nikmat dengan bersyukur. Makanya nggak usah banyak keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi makin banyak keinginan biasanya makin banyak kekecewaan. Nikmat makanan itu dengan bersyukur. Oh, pernah dengar tidak kisah tentang raja? Pernah dengar belum? Raja yang mana? Ya kan saya belum ceritanya juga. Jadi ada raja yang selalu galau, GTA, galau tiada akhir. Raja ini pokoknya nggak ada tenangnya. Padahal istana megah. Dia tanya kepada pengawal orang bijak di kerajaan. Ini saya ini kenapa hidup saya tidak pernah tenang? Istana segini megah, harta berlimpah, permaisuri berparas indah, semuanya bala tentara perkasa. Kenapa? Tuh lihat, saya lihat di bawahnya itu dari istana tuh kelihatan ada tukang kebun. Yang kelihatan kalau capek tuh istirahat di bawah pohon, nyenyak. Saya tidur aja susah. Ini nyenyak. Lihat tuh makanan yang dibawakan dari istrinya, hanya dibungkus makanan sederhana, kelihatannya nikmat. Apa ya? Kenapa ini saya tidak nikmat, itu malah nikmat? Oh, penyebabnya ini 99 keping emas. Apa itu? Coba Paduka beri dia 99 keping emas, masukkan ke dalam kotak, tulis di atasnya 100, kasihkan aja hadiah. Waduh, itu katanya di rumah tuh gembira luar biasa, karena lihat sekeping aja tidak pernah punya. Sekarang segitu banyak dihitung, 100, 2, 99, 99. Mulai bingung, berhenti tuh kebahagiaan. Sayang nih, cari hitung lagi, nggak ada. Pasti jatuh nih, dibongkar, tidak ada. Jangan-jangan jatuh di jalan. Itu malam-malam si bapak teh pakai obor sampai ke pintu kerajaan, balik lagi. Nah, raja tidak tahu nih. Besoknya jam kerja, raja pengen lihat bagaimana itu yang biasa sederhana bahagia, pasti bahagia luar biasa. Pas dilihat teler begini, wajahnya pusat kuyu, aneh. Kenapa dia
jadi kayak gini, dikasih 99 keping emas. Iya Paduka, dia menderita karena sibuk memikirkan yang satu keping yang memang nggak ada. Jelas Paduka? Paduka jelas tidak? Apa Buduka? Apa cing ibu teriak jelas-jelasan? Maksudnya sibuk dengan yang tidak ada sampai lupa mensyukuri yang itulah sumber penderitaan. Kalau kita sibuk mensyukuri yang ada mah udah nikmat hidup ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau la azidannakum, kalau kita syukur yang ada itu Pak bisa dinikmati. Yang belum ada diadakan oleh Allah. Yang lebih kuat mendatangkan nikmat itu sebetulnya bukan ingin, tapi syukur. Karena Allah suka sekali kepada orang yang bersyukur. Makanya udah sekarang mah fokus mikir yang ada, syukuri, alhamdulillah. Kemudian apalagi berterima kasih, jangan lupakan. Ya, ingat, orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling berterima kasih kepada siapapun. Kan nikmat itu ada jalannya. Kita jadi orang lewat orang tua. Maka anak yang paling berbakti kepada orang tua itu anak paling syukur. Anak yang tidak tahu bakti ke orang tua itu anak kufur. Dengan ada ulama yang mengatakan, nak, berapa kali kamu mendoakan orang tua? 5 kali sehari. Ya 5 kali orang tuanya udah meninggal. Bagaimana? Coba Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya 5 kali itu. Ah, kamu anak durhaka. Hah? Kenapa durhaka? Capek tidak ngedoa 5 kali? Tidak. Berkeringat tidak? Tidak. Jadi lemes tidak? Tidak. Orang tuamu siang malam mengurus kamu, lahir batin terkuras tenaga, pikiran, perasaan dan hartanya. Kamu ngebalas cuman Rabbik firli. Itu 5 kali. Itu juga sekali sholat cuman 1. Udah gitu nggak ngerti. Ayo, jangan-jangan kita hidup ini susah karena enggak serius mendoakan orang tua. Padahal satu doa anak ini sangat berarti bagi orang tua, apalagi yang sudah di alam kubur. Sangat menanti-nantikan. Kita segala dipikir, segala dibahas, segala diomongkan. Padahal berapa banyak jerih payah orang tua yang nempel pada diri kita. Nah, salah satu yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah kufur nikmat, tidak tahu terima kasih. Serius ini? Ayo cek berapa banyak kita memikirkan jasa baik orang tua kepada kita. Berapa banyak kesungguhan kita mendoakan agar orang tua dibahagiakan dan dimuliakan Allah. Berapa banyak kesungguhan kita untuk membahagiakan orang tua. Kalau ada di dunia ini, masih ada. Datang, bisa telepon dengan baik, belikan sesuatu yang disukainya. Dikit tuh orang yang melakukan itu. Itulah yang membuat hidup ini tidak bahagia. Kufur nikmat. Ada datang ke orang tua main HP aja terus. Nah ibu kan bercerita ini tadi 3 kali. Kita ngomong sampai dower waktu kecil, ibu nggak pernah bosen, betul tidak? Coba ibu, diam kamu dari tadi ngomong dia enggak. Ibu mah sabar aja. Kalau orang tua takdirnya sakit, berapa banyak anak yang sabar? Orang tua ngurus anak, ingin anak panjang umur, tapi ada anak yang tidak sabar lihat ibu bapaknya sakit, malah merasa terbebani. Itu yang membuat kita jadi menderita tuh, tidak tahu terima kasih. Benar?
Ibu, Bu, udah tahu belum nanti penghuni neraka sebagian besar laki perempuan? Sadar. Nih keren banget. Sadar ya. Tahu kenapa sebagian besar penghuni neraka perempuan? Ini mantep pengetahuannya mah. Harusnya takut itu nih perempuan. Itu aneh ceria ya udahlah terserah lah. Itu kan saya lihat tadi sini, ibu sebagian penghuni wanita gitu, karena mereka wanita yang harusnya wanita gitu, tapi udahlah terserah ibu aja lah. Bu, kenapa banyak wanita yang masuk neraka? Karena tidak syukur. Kepada siapa? Kan tanya tidak syukur kepada Allah, bukan, tidak syukur ke suami. Jadi nikmat dari suami lewat suami begitu banyak, tapi ketika suami berbuat salah seakan-akan suami itu nggak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Itu yang menjerumuskan. Makanya hati-hati Bu, kalau punya suami baik sekali ya, segala keinginan ibu dipenuhi. Wah, ada tas itu pengen beli, sok beli gitu ya. Dari mana uangnya? Ya cari sendiri. Nah, makin baik suami, ibu makin berat itu. Kalau tidak tahu syukur, masih mending suami yang pelit, yang nggak ada alasan, betul tidak? Tapi itu juga bukan alasan untuk kufur nikmat ya. Tapi kalau suami ditiadakan perjuangan pengorbanan yang jadi jalan, itu bisa celaka. Beneran Bu, syukuri, alhamdulillah. Kan ada tuh anak yang diberi uang oleh nenek, sini cucuku saya, pas dikasih, cuma segini nek. Kok kamu kayak gitu nak, emang gimana orang tua kamu ngajarin? Kan ibu juga gitu, tiap dikasih bapak, cuma segini pak. Weh, udah jam 1 nih. Begini, kepada yang akan meninggalkan acara ini karena punya kewajiban di kantor, silakan ya.